Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan kita di Demangan Media Channel. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali ke acara Dialog Tanpa Sekat bersama Sanggar Senam Puspita. Nah, di sini kita datang ada 5 orang dengan saya untuk lebih menambah aura-aura yang sangat sahdu malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya mbak-mbaknya. Oke. Ya, monggo silahkan dari yang paling ujung. Oke, nama saya Sita. Nama saya Sita. Neta. Hai Mbak Neta. Saya Dian. Mbak Dian. Dan saya Pipit. Mbak Pipit. Ya, terima kasih. Ya, kembali memang nama itu membawa aura ya Mbak. Dari namanya saja sudah cantik, nama yang cukup cantik, otomatis membawa aura kecantikan pada pancaran wajahnya. Mungkin dari Mbak Sita yang menyita perhatianku untuk selalu menatapmu. Di sini Mbak Neta. Perasaan ini ada di Anda. Selanjutnya ini dengan Mbak Dian. Apa iki? Di mana-mana selalu diangan-angan. Ya. Jadi dimanapun selalu terbayang. Selanjutnya untuk Mbak Pipit. Mbak Pipit itu bagaimanapun tetap membuat saya ingin mencubit Pipit. Langsung Pipit ya, itu menarik. Nah, oke. Selanjutnya ini tergabung dalam Sanggar Senam Puspita. Saya ingin lebih mengenal dekat dengan yang namanya senam. Monggo saya mohon penjelasan salah satu Mbak. Mungkin siapa yang ingin menjelaskan mengenai senam itu apa? Mbak Pipit. Ya. Monggo. Kalau bareng aja gimana nih? Monggo satu-satu dulu nanti. Ya, untuk senam sendiri itu suatu gerakan yang sistematis Mas. Jadi dia untuk lebih bikin orang tertarik dan senam itu ada musiknya. Musik. Jadi berirama. Oke, jadi senam itu nanti ya macamnya itu banyak sekali. Jadi nanti kita kan mengikuti mengikuti cara-caranya itu apa yang kita ajarkan gitu Mas. Caranya membernya gitu. Ya. Jadi kan misal membernya tua-tua kayak Mas. Wah, siap waktu itu mulai senam ya. Itu kalau muda-muda kayak kita, nah itu lain lagi. Karena kalau saya itu kemudian senam itu membernya nggak pakai member tapi pakai partner gitu Mbak, saya senam itu. Ya, partner juga bisa. Kita bisa. Partner Mas. Partner kita. Ya. Jadi bisa ini nanti bisa. Partner kita senam gitu bisa ya. Bisa nanti ya. Betul ya Mas. Oke, ya. Nah, untuk selanjutnya tadi kan ada yang namanya menggunakan lagu, Mbak. Lagu itu musiknya itu bagaimana, Mbak? Mungkin musik metal gitu bisa nggak, Mbak? Nanti di senam. Semua jenis musik bisa. Oh, bisa nggak? Bisa. Tergantung gimana. Ya tadi itu tergantung siapa yang ngikutin kita. Kalau anak muda biasanya kan suka dengan musik yang mengikuti perkembangan zaman. Dengan musik-musik sekarang ini gitu. Tapi kalau tergantung itu sakit Mbak, tergantung itu Mbak. Nanti kalau curhat ya ini Mbak. Nah, selanjutnya untuk mungkin dari Mbaknya yang lain bisa menambahkan, tapi kan sudah dijelaskan juga selain mengikuti perkembangan zaman, terutama tentang lagu ya. Kita sebelum ke yang lebih spesifik tentang gerakan ataupun apa, kita membahas tentang lagu Mbak. Mungkin saat ini lagu-lagu yang kekinian yang pada masa sekarang ini yang sering digunakan itu lagu-lagunya lagu apa? Senam. Oh, dangdut remix. Dangdut remi gitu ya. Biasanya Jadi tergantung tadi itu Mas.
Biasanya dangdut remix. Dangdut remix. Iya. Judulnya biasanya apa? Kadang-kadang kan kita ada main TikTok gitu kan. Oh, ada TikTok juga ya, Mbak? Ada. Keren juga. Nyari di TikTok kayak gitu buat senam kreasinya. Selanjutnya berbicara mengenai tentang senam, berbicara tentang lagu tadi. Untuk saat ini lagunya yang paling sering digunakan adalah dangdut yang remix. Iya. Jadi lebih ke musiknya dangdut tapi ada DJ-nya gitu ya, Mbak. Jadi gerakannya cukup sangat energik sekali, Mbak. Ada yang lebih energik, Mas. Jadi kalau apa anak-anak muda kayak kita ini ya itu biasanya seneng yang ke Zumba. Oh, Zumba. Kalau Zumba itu kan musiknya apa namanya ya Mas, iramanya itu udah kita dengerin aja udah asik gitu. Apalagi pakai obahnya. Nah, gitu loh. Jadi wes lali sak kabehane biasanya. Lali utang bareng. Kalau utang bareng nih, Mbak. Saat itu loh, Mas. Nanti kalau udah selesai ya kelingan meneh. Harus senam terus wae, Mbak. Senam terus wae kan salere ora lalian utang-utang. Nah, kalau saya mungkin lebih ke yang halus gitu ada nggak, Mbak? Yang senamnya dari yang gimana ya? Yang slow, halus itu ada juga. Sesuai umurnya atau? Sesuai umurnya gitu. Senam lansia. Oh, senam lansia ya? Enggak, kayak yoga pilates juga ada, Mas. Dia musiknya pelan kayak musik Bali itu, Mas. Nah, itu kayak apa namanya? Jadi kayak jadi konco turu. Jadi musiknya ini bisa lama-lama itu bikin kita tidur kayak ngono Mas. Mengangkat tidur. Musik yang sangat sahdu ya. Musik sahdu. Berarti kalau statement saya ini benar atau tidak, Pak? Bahwa berarti yang membedakan nama-nama senam tadi kan ada senam yang namanya lansia, ada senam juga. Nah, itu dari jenis musiknya. Bisa juga, tapi ada juga yang musik Zumba itu nanti dijadikan sebagai musik aerobik dengan nambah beatnya. Oh, dengan nambah beat. Oh, bisa. Tergantung juga, Mas. Berarti yang membedakan jenis-jenis senam itu berarti gerakannya mungkin, Mas. Oh, dari gerakan. Oke. Jadi nanti mungkin bisa dicontohin bisa gerakan senam. Bisa. Ya, jadi kan tadi kita sudah berbicara banyak tentang senam. Jadi untuk yang ingin saya ketahui lebih dalam lagi, untuk jenis-jenis senam itu ada apa saja, Mbak? Senam lansia. Senam lansia. Senam aerobik. Senam aerobik. Senam zumba. Senam zumba. Terus pilates. Yoga pilates. Ya. Dari pertama dulu tadi senam lansia, mungkin untuk lebih detailnya mengenai senam lansia. Lansia itu gerakannya agak pelan toh, Mas, buat khusus lansia yang sepuh-sepuh. Oh, oke, buat sepuh-sepuh. Sama saya memang udah boros ini, Mbak, ya udah tua, tapi jiwa saya masih jiwa muda. Asik. Iya. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Mbaknya Dian, mungkin untuk senam Zumba itu bagaimana, Mbak? Lebih detailnya mengenai Zumba. Kalau senam Zumba itu macam-macam juga, tapi lebih banyak itu yang suka senam Zumba itu yang muda-muda. Oh, yang muda-muda. Soalnya gerakannya energik banget. Berarti ya, tadi kalau kayak aku gini loh, Mas. Kalau berarti kalau ke senam yang senam lansia tadi saya ikut senam. Kalau senam yang Zumba baik saya menjadi penonton, Mbak. Bisa ikut, cuman nggak bisa konsen mungkin saya bakal ikut coba nanti. Kalau banyak yang muda-muda itu nanti. Mengikutinya semampunya saja. Oh, oke. Ya, nanti terus selanjutnya tadi lansia sudah, Zumba sudah, terus selanjutnya tadi senam aerobik. Nah, monggo Mbak mungkin lebih. Aerobik itu juga macam-macam ya, Mas. Sesuai juga usianya, sesuai member kita. Terus musik beatnya itu juga berbeda. Ada yang lambat, sedang, ada yang lebih cepat. Itu juga sesuai kemampuan juga, Mas. Terima kasih, Mbak. Terus selanjutnya kalau saya itu dulu pernah mengikuti yang namanya senam waktu SMP dulu. Wah, itu saya itu senam SKJ ya. Kalau SKJ itu gimana, Mbak, sekarang perkembangan mengenai senam SKJ itu? Dia masuk ke senam baku kayak
senam bakti itu ada senam lansia, senam SKJ, senam bugar lansia, senam macam-macam mas. Jadi SKJ itu dulu itu nyebutnya SKJ 85 apa ya? Nah, terus sekarang itu udah di apa namanya? Dikemas lagi jadi SKJ jadul. Jadi SKJ yang dulu itu dikemas lagi. Di ribbon gitu. Cara-cara itu nanti biar bisa dimasyarakatkan lagi gitu. Lebih kekinian gitu Mbak. Biar lebih ngehit lagi gitu. Siap. Kalau untuk SKJ itu kayak apakah di senam yang lain juga seperti ini? Kalau saya ingatnya dulu, bahkan saya itu dulu ujian olahraga itu suruh bikin senam Mbak. Jadi ada pemanasan, inti sama pendinginan. Nah, senam yang lain juga seperti itu? Ada, semua harus diawali dengan pemanasan. Jadi untuk lebih detailnya ke senam yang sekarang seperti itu. Jadi untuk dari sekian banyak senam tadi, yang lebih paling diminati untuk mengenai tentang dunianya sekarang ini yang senam yang apa? Kalau aku Zumba. Kalau Mbaknya juga, kalau Mbak? Aku suka semuanya. Suka semuanya. Maksud sama laga. Kalau Anya lebih suka Ya semua mas. Semua ya. Soalnya kan kita ngajarnya semua. Kecuali Zumba dong. Kalau yang paling favorit Pak, sekarang yang paling favorit itu dari semuanya itu tadi ya, yang paling favorit. Aku sukanya Zumba. Zumba. Kalau saya lansia. Zumba, lansia. Kalau saya aerobik dan Zumba. Aerobik dan Zumba. Di antara aerobik dan Zumba lebih suka yang Zumba. Yang Zumba. Oh berarti rata-rata zamannya zaman Zumba ya sekarang. Terus selanjutnya untuk senam itu efektifnya dilakukan dalam jangka waktunya itu berapa? Durasinya ya. Durasinya biasanya kurang lebih 1 jam. 1 jam untuk segala usia? Ya, biasanya itu kalau segala usia itu dia menyesuaikan umur. Jadi misal kayak masnya umur 40 tahun ke atas misalnya, kita ikut kelas Zumba. Kan ada Zumba itu yang kita pelan, habis itu nanti intensitasnya naik, habis itu turun lagi. Nah di saat naik itu masnya boleh ikut boleh enggak, jadi ngukur kemampuan gitu loh. Kalau masnya 40 tahun tapi jiwanya masih muda, biasanya naik pun ikut. Jadi kayak terbawa suasana gitu loh. Karena kalau saya tadi senamnya itu cuma 2 menit ya. 2 menitan tadi. Udah capek kan? Ya. Ngas-ngasan ya mas? Ibaratnya lari keliling lapangan 10 kali ya. Ya. Kalau Zumba nggak terasa mas. Dicoba. Oke siap, besok saya tak nyoba senam Zumba. Iya boleh. Terus selanjutnya untuk mengenai tentang senam ini, selain dari dilihat dari usia, tadi kan banyak usia yang dibicarakan adalah remaja dan juga lansia. Kalau untuk anak-anak itu senamnya untuk Zumba itu ada juga yang Zumba Kid untuk anak-anak. Jadi Zumba itu macam-macam mas. Zumba Gold ada untuk lansia, Zumba Fitness untuk segala usia sih. Cuma untuk yang tua kan menyesuaikan. Untuk yang muda anak-anak nanti ke Zumba Kid bisa. Bisa juga. Jadi pada kesempatan malam hari ini Pak, saya itu sangat penasaran dan sangat tertarik juga, mengingat tadi banyak yang menyukai tentang senam Zumba. Nah itu mungkin bisa lebih detail lagi, lebih jelas lagi mengenai senam yang namanya Zumba itu bagaimana, dari namanya sudah keren, Zumba. Nah, bagaimana mungkin jadi jadi kayak yang tadi saya bilang mas, untuk senam Zumba ini bisa semua kalangan, ya bisa semua kalangan, dan kebanyakan teman-teman kita ini kalau mengajar member-member itu kadang mereka selingi dengan senam Zumba. Ya, tapi ada juga yang kita full 1 jam itu kelas Zumba. Kelas Zumba, jadi kan kalau teman-teman ini biasanya kan aerobik, nanti selingan Zumba. Kalau ada juga yang full 1 jam Zumba. Tapi kalau yang apa namanya untuk 1 jam full Zumba ini biasanya instrukturnya itu dia harus apa namanya
sekolah dulu Mas. Jadi kayak mereka ini aerobik dulu sekolah dulu. Oke. Jadi kalau zumba itu juga iya. Jadi nggak bisa sembarang orang bisa mengajarkan full zumba. Satu kelas zumba. Jadi dia harus punya legalitas untuk zinnya gitu loh. Berarti itu tadi untuk mengenai zumba itu kan sering untuk selingan-selingan itu Pak. Jadi bahkan bisa dikatakan benar nggak kalau zumba itu saat ini merupakan senam yang paling tren gitu. Jadi makanya itu tadi digunakan untuk seling-selingan itu seling ya. Jadi untuk selingan bisa, cuma kalau pengen lebih apa namanya? Lebih ke zumbanya biasanya ikut yang kelas full zumba. Full. Jadi nanti dari musik yang kekinian, ada musik barat gitu Mas. Jadi nanti ada gitu. Jadi lebih lebih asik. Jadi kan kabeh awak obah Mas kalau zumba. Kalau zumba itu jadi menggerakkan semuanya dari kepala sampai kaki. Jadi sirahe ya obah. Pokoknya digerakkan semuanya, Mbak. Dan semua itu digerakkan. Serius. Tanpa tidak ada satu pun yang tidak digerakkan. Oke. Mulai dari hal terbesar sampai hal terkecil yang ada di tubuh semua itu bergerak. Semua bergerak. Wah, keren sekali Mbak itu. Jadi kabeh ingatan Mas. Saya jadi sangat tertarik nih Mbak. Jadi untuk saya dapat melihat pergerakan dan saya pun ikut menggerakkan sekujur tubuh. Nah itu bisa saya lakukan itu di mana ya Pak? Untuk mengikuti senam zumba ini. Bentar Mas, jenengan atau siapa? Soalnya kan biasanya komunitas senam itu kalau di dalam itu biasanya wedok kabeh. Cuma nggak bisa, jenengan bisa pakai rok. Justru malah perempuan itu Mbak saya tanyakan itu. Nanti jenengan harus pakai rok dulu, pakai baju senam baru bisa masuk. Ya karena itu kan khusus wanita. Khusus wanita. Tapi kalau biasanya kalau di luar itu outdoor, biasanya outdoor nanti kan bisa, jenengan ikut bisa. Iya. Berarti di mana Mbak ini? Saya bisa mengikuti promosi ya Mas. Pergerakan ini. Ya, untuk kelas zumba ini kebetulan kita di Kulon Progo ini baru satu-satunya kelas zumba di sanggar kita. Jadi sanggar senam Puspita itu membuka kelas, ada zumba fitness, strong by zumba, ada zumba aqua. Zumba aqua tau nggak Mas? Nyemplung baju Mas. Jadi zumba di air. Itu bisa. Itu zumba di air Pak? Zumba di air kalau aqua. Menggerakkan di air juga? Enggak semua bergerak sih Mas. Kalau yang di air enggak semua bergerak. Hanya di sini ke bawah yang bergerak. Ini enggak bergerak. Jadi betul. Sebentar Pak. Enggak itu Mas yang dimaksud. Bergerak. Siap. Ya, coba aqua bisa. Kalau teman-teman mau gabung, bisa di Sanggar Senam Puspita. Kita buka kelas zumba setiap hari. Jadi nanti bisa pilih menunya di sana banyak Mas, nggak cuma ayam goreng. Ayam goreng, nggak cuma telur goreng, tapi ada paha goreng. Menunya banyak. Untuk kita kan tujuannya untuk menyehatkan banyak orang, jadi bikin bahagia banyak orang. Siap. Nanti bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Siap Mbak. Ya, begitu. Khusus wanita ya? Iya Mas, khusus wanita. Jadi silakan untuk mbak-mbak, ibu-ibu, nenek-nenek, silakan jangan bisa. Kasihan ya. Ampun. Monggo mengikuti senam zumba bisa di yang ada di bawah ini. Tepatnya di mana Mbak? Kalau alamat kita itu di Rukun Gawok nomor 6 dan 7, itu tepatnya di depan pom bensin Wates. Jadi terminal Mas, terminal ke sana. Itu kan ada pom, nanti depannya di situ. Berarti karena tadi kasihan kalau nenek-nenek ikut Mbak. Jadi itu maksimal mungkin umur maksimalnya dan persyaratan untuk mengikuti kelas senam zumba itu apa, mungkin dari segi kesehatan tubuh ataupun dari yang lain mungkin bisa dijelaskan. Kalau umur itu kita nggak bisa
membatasi Mas, karena ada yang ibu-ibu udah tua tapi dia merasa aku saya nom gitu loh. Jadi aku saya kuat Zumba. Nah gitu. Jadi kita ngukur apa namanya? Kemampuan fisik nih. Kalau untuk minimal umurnya itu bisa semua umur bisa. Saya ada member juga anak SD kelas 5 ikut Zumba ya, karena dia senang mendengarkan musik. Jadi kepinginnya tuh kata ibunya itu Mbak Ane ngrungokke pinginnya obah Mbak gitu, terus dia ikut. Iya. Mungkin kira-kira kedepannya untuk kelas yang laki-laki ada enggak ya Mbak? Kalau sanggar kita itu khusus perempuan ya Mas. Sebenarnya belum ada gambaran belum laki-laki kecuali pakai rok tadi Mas. Siap ya, terus pakai nah itu boleh masuk. Tapi kalau memang boleh bener-bener saya kelas Mbak pakai rok enggak apa-apa, boleh Mas, boleh. Terus Mas, pakai rok lo ya. Pakai rok lo. Ya, pakai rok ya. Iya, siap. Bisa. Semua bisa masuk. Kembali lagi Mbak ke permasalahan yang ada di Zumba tadi ya. Tadi kan ternyata kita berbicara senam banyak sekali jenisnya. Dan saya yang sangat tertarik dengan Zumba, dan Zumba tadi juga banyak sekali jenisnya. Ada yang di air, yang namanya aqua Zumba. Itu dilatih juga Mbak di situ? Kalau untuk aqua Zumba kan karena harus di air, jadi kan kita biasanya pindah ke yang ada kolam renang. Oh, berarti bisa di kolam renang juga. Iya, nanti kita dari waduk sermo gitu, Mbak? Bisa, pakai pelampung. Bisa, kita waduk sermo, trisek, gitu, bugel. Bisa. Nanti sambil naik segoro gitu. Nanti ditemukan ya. Kan bisa sama di air. Bisa. Berarti ya, kita jadi tetap memfasilitasi untuk senam yang aqua tadi ya. Iya. Terus tadi ada juga jenis yang lain. Strong by Zumba. Strong kuat. Zumba berarti Zumba yang jadi kayak apa namanya? Kayak apa ya? Fisik Mas, lebih ke fisik. Oh, lebih ke fisik ya. Strong by Zumba. Push up, gitu kan, jumping lah, apalah, kick lah, apa, koprol, kayak apalah, kayak tadi Mas yang 2 menit tadi. Kalau saya itu tadi gayanya apa Mas? Gaya angka Mbak 74 gitu kan. Oh gitu ya. Kayak ya lebih spesifik ke hewan. Mungkin lab gaya-gaya semut gitu saya jadi lebih detailnya ke situ. Udah tahu ya Mas? Ya, seperti itu. Nah terus selanjutnya tadi aku udah strong sudah, terus ada. Kalau di tempat saya baru ada Zumba fitness, Strong by Zumba sama Aqua Zumba. Nah, berarti yang belum fitness. Iya, kalau Zumba fitness itu yang Zumba kekinian tadi yang dari lagu-lagu terus kita bikin gerakan. Jadi fitness ya bukan fitness Mas. Jadi kayak semua ubah tadi itu. Jadi kan menambah wawasan saya karena saya tahunya kalau fitness itu ya cuma angkat-angkat barbel gitu Mbak. Tapi ternyata di Zumba ada juga yang namanya fitness. Ya, selanjutnya beralih ke Mbak trio Zumba Lumba. Oh, Zumba Lovers. Kirain Zumba Lumba. Enggak lucu ya? Lumba-lumba maksudnya lumba-lumba saya pelajarin dari Zumba-lumba. Saya kan lucu gitu. Lucu Mas, lucu. Guyu-guyu. Mana lucu Mas? Agak lucu saiki. Telat. Ya, lanjut. Lucu loh Mas, Mas. Ya, lanjut. Lucu ya Mas. Lucu loh Mas. Nah, oke Pak, lanjut. Jadi dari Mbaknya trio Zumba Lovers ini. Nah, ini member dari Mbak Pipin. Nah, jadi apakah dari member ini mempunyai member juga? Kalau kita itu punya member tapi bukan Zumba Mas. Maksudnya aerobik. Lebih ke yang kita kan lain. Sekolahnya aerobik. Iya. Oh, sekolahnya aerobik. Oh iya, tadi kan masih sekolahnya aerobik ya. Belum jadi zin. Sama juga. Aerobik juga. Iya. Berarti kasta tertinggi itu Zumba dalam senam ini. Saat ini. Ya, karena Mas untuk apa namanya untuk bisa jadi instruktur Zumba kan dia harus sekolah lagi. Sekolahnya di mana, Pak?
macam-macam ya Mas, biar ada yang di Jakarta, Bandung, Surabaya, bla bla bla. Oh, Nah, jadi yeah. ikutin di mana ada pendaftaran, di situ kita yang minat bisa. Dari minat bisa ikut sekolah di situ. Dan kita kalau Zumba itu bayar pajak Mas. Bayar pajak? Bulanan bayar angsuran kan Mas. Oh mantap. Jadi enggak betul Mas, jadi ya gue mau. Oke, tapi kalau untuk dari sekolah itu selain didapatkan ilmu mengenai Zumba tadi, bukti dari ikutan itu mungkin ada ijazah Mbak? Ada, jadi ada ijazahnya? Kalau ijazah pasti. Jadi kayak kita terdaftar di Zumba Network-nya dunia gitu, kayak ZIN. Kementerian Perzumbaan gitu. Iya, cara-cara menunggu. Orang yang menteri Mas di setiap kayak dunia. Jadi kan kita itu ZIN, jadi Zumba. Ya. Kayak komunitas Zumba dunia Mas, dunia itu ZIN gitu. Oh, jadi kalau kita nggak bayar pajak bulanan ya dihapus lah itu ZIN-nya itu, jadi kita harus sekolah lagi nanti. Berarti menginternasionalkan gitu. Zumba itu berarti kelasnya sudah internasional. Jadi beda sama ijazah instruktur ya Pak? Kalau instruktur itu bisa didapatkan di lokal bisa. Di lokal bisa. Jadi kalau Mbak Bibi bisa mengeluarkan ijazah? Kebetulan saya itu kerjasama sama lembaga di Jogja untuk buka kursus pelatih senam. Jadi teman-teman yang minat untuk menjadi instruktur senam bisa hubungi saya. Nanti kan kita juga mengeluarkan ijazah, untuk bisa menjadi instruktur pelatih. Oke. Jadi mengenai tentang Zumba ini sangat menarik sekali Mbak. Jadi ternyata baru sadar bahwa Zumba ini merupakan suatu senam yang kelasnya adalah internasional senam. Siap. Jadi mungkin Mbak trio Zumba Lovers ini belum memiliki ijazah mengenai tentang, jadi belum sertifikat mengenai, jadi lebih fokus ke yang namanya ke aerobiknya. Berarti selama ini menjadi membernya. Tapi dia kalau ngisi itu cuman ya selingan. Habis aerobik terus selingannya Zumba. 1 atau 2 lagu Zumba. Asisten member gitu bisa nggak Pak? Member asisten menaik ya, asisten instruktur maksudnya. Bisa. Berarti lebih ke arahnya ke situ karena diberikan wewenang untuk memberikan selingan di aerobiknya. Jadi ikut ikut mengenalkan Zumba ke masyarakat. Jadi kita itu dulu tahun berapa ya Mas? 2006 saya sekolah Zumba. Jadi baru pertama kali di atas ini. Jadi kan kita pertama dulu masih caranya ngoyo banget Mas untuk mengenalkan Zumba ke masyarakat Kulon Progo ini, dan sekarang udah pada caranya ketagihan gitu Mas. Jadi kru musik sedikit Mas, hawane pengen. Wah. Jadi perjuangannya Pak dari 2006 berjuang terutama di area Kulon Progo ini untuk memperkenalkan Zumba dan dibantu teman-teman dari member. Ini teman-teman saya. Yang lebih ke yang aerobik, dan di situ tadi menyesalkan juga mengenai tentang Zumba. Jadi teknik untuk memperkenalkan. Jadi ke kampung-kampung kita Mas, nanti kalau Mbak Zumbanya lagi, kalau mau full ke Sanggar aja. Promosi sekalian. Penasaran kan yuk? Teknik marketing ya. Marketing dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pajak. Iya. Kok ngerti ya Mas? Oke. Jadi memang ibaratnya Zumba ini sudah diakui ya Mbak, karena ya dipajakin tadi lah. Diakui. Agak susah ini. Jadi nggak sembarang orang instruktur bisa mengajarkan Zumba full loh. Tapi kalau untuk selingan it's okay lah. Ya, tapi untuk full class itu harus ZIN yang mengajar. Namanya ZIN. Zumba Instructor Network. Nah, untuk selanjutnya dari Mbak
trio lovers ini ya. Trio lovers, trio Zumba lovers. Saya ingatnya itu cuma love-nya aja itu kayaknya. Zumbanya. Terngiang-ngiang di kepala. Iya. Jadi selanjutnya untuk mungkin dari kan sebagai member dari Orbit. Ya. Namun kan ya kalau biasanya itu nggak salah juga kan, member juga mempunyai member yang lain. Nah mungkin bisa disampaikan dari ketiganya ini apakah ada hal-hal seperti itu? Tapi kalau kita kan membernya Mbak Wita Mas, Yeah. nah kita tuh bisa ngajar ke member lagi, kita sekolah dulu juga, sekolah aerobik. Jadi cari sertifikat. Jadi kita ke kampung-kampung. Tapi ya cuma aerobik. Kalau mau Zumba cuma selingan satu. Jadi lebih ke aerobik ya Mbak. Jadi lebih punya member tapi lebih fokus ke aerobik, namun tetap memperkenalkan mengenai tentang Zumba tersebut. Nah, sama juga dengan Mbak. Iya. Mbak Dian juga Sama juga. Kampung-kampung juga. Di kampung-kampung juga. Iya. Sebenarnya ada juga selain Zumba itu selingan nanti kalau mbah-mbahnya itu loh. Itu juga seneng dangdut juga, dangdut remix kayak gitu. Kalau yang nanti kita punya member yang masih muda-muda gitu, biasanya Zumba gitu juga suka. Biasanya kalau kampung itu campuran Mas, simbah, mama, mbak. Kalau campur, jadi mintanya juga banyak limit mintanya. Aja lah kalau ikut senang di kampung-kampung gitu. Kan bapak-bapak ada. Siapa? Jadi Soalnya kalau di kampung itu biasanya kita di halaman, tempatnya buduko, Kedor RT. Besok buduko saya tak kasih tahu. Pas Pak Duko tak suruh. Terus jenengan lewat-lewat depan aja, lihat-lihat aja. Lihat-lihat seliwar gitu ya. Seliwar gitu kan. Pakai sarung. Saya gelendengi aku Mbak ya. Kalau untuk Mbak Sita. Oke, kalau kebetulan member saya tuh juga banyak ya Mas. Banyak tuh banyak maksudnya banyak yang muda, yang simba-simba itu juga nggak terlalu juga sih Mas. Kebetulan kalau pas saya aerobik itu mintanya selangnya yang energik seperti Zumba. Nah kalau yang mbah-mbah ini kebanyakan mintanya yang koplo-koplo dangdut yang koplo-koplo suka yang goyang-goyang. Biasanya sih mbah saya gaul ya Mas. Soalnya kalau Zumba itu kan geraknya kan Mas sangat-sangat energik Mas. Kalau buat kayak saya tuh kasihan. Jadi diukur dari kemampuan bagaimana dia bisa mengikuti pergerakan senam tersebut nih. Jadi di sini dapat saya katakan kalau untuk menyimpulkan lebih kurang begitu pantas ya untuk saya ini. Jadi dapat saya katakan bahwa dari member-member ini juga mempunyai member yang lain, tapi lebih kepada yang aerobik ya Mbak. Tapi tetap memberikan penawaran dan juga memberikan pengenalan mengenai tentang yang namanya senam Zumba tersebut dengan cara memberikan selingan-selingan. Dan saya yakin Mbak, sebenarnya dari Mbak bertiga ini sudah mampu ya Mbak kayaknya untuk mengikuti menjadi instruktur senam Zumba tersebut. Tapi karena itu tadi masih terhalang, terbentur yang namanya mengikuti certification. Dan juga setelah mendapatkan certification, bagaimana cara memikirkan untuk membayar pajak. Terus jadi mungkin pertimbangannya lebih utama seperti itu. Karena kalau tidak membayar pajak nanti akan di-cut dan otomatis harus mengikuti lagi yang namanya sekolah sertifikat lagi. Oke. Lah saya itu kebanyakan makan bangku sekolah Mbak. Nunggak terus tak krokoti ya habis bangku sekolah ngalang-alangi rayap Pak. Gurunya seneng. Bocah rayap. Jadi untuk selanjutnya Mbak yang saya tanyakan adalah untuk mengenai kegiatan senam Zumba itu bisa dilakukan berapa orang? Kalau berapa orang itu tergantung Mas. Jadi kalau bisa itu kan nanti senam itu harus ada instrukturnya dan membernya. Tapi kan lebih baik kalau senam itu dilakukan dengan banyak orang. Banyak orang? Nah, nggak mungkin ya satu instruktur satu member, kan nggak asik toh. Nah jadi, itu nanti
bisa lebih baik dilakukan banyak orang untuk Zumba ini. Berarti dengan banyak orang lebih meriah gitu lebih Mbak, meriah, Mas. lebih seru ya. Nah, makanya itu kita untuk menyaksikan kemeriahan dan keseruan dari yang namanya senam Zumba ini, marilah bersama-sama kita saksikan senam Zumba dan kita akan istirahat sejenak diselingi dengan penampilan senam Zumba. Semoga selamat menyaksikan. 미친 듯한 속도 in my life No more follow 너는 되게 원한다면 그냥 치른 millies 매일 버릇 한여름 손목에 얼음 Keep it moving like my Lisa Think you fly but where you visa Mona Lisa kinda Lisa needs an ice cream and a treat Keep it moving like my Lisa Think you fly but where you visa Mona Lisa kinda Lisa needs an ice cream and a treat Ice cream chillin'. Ternyata ya. Seru juga ya Mbak. Asik dong Mas. Gerak semuanya Mbak, saya melihat sampai. Iya iya. Moga Mbak. Ada satu yang belum gerak tadi. Iya, apa? Ada. Saya tahu. Udah ya Mbak. Belum. Udah Mbak, yakin. Belum. Coba. Oke, wah kita sekarang malam ini pergantian tamu aja Mbak. Saya nggak ganti ke Ya, ngobrol Mbak, silakan ke sini. Enggak apa-apa. Ke sini. Sidik ya. Banyak juga enggak apa-apa. Kita malam hari ini kedatangan tamu yang berikutnya. Karena mungkin yang Mbak Trio Zumba Lovers tadi kayaknya udah kecapean mengikuti pergerakan-pergerakan yang diawali dengan diskusi-diskusi malam mengenai dunia perjumbaan tadi. Kita sudah awali. Selanjutnya untuk mengawali sesi yang kedua ini setelah kita menyaksikan senam Zumba tadi, untuk lebih mengenal lebih dekatnya, monggo silahkan perkenalkan diri. Selamat malam, saya Eka. Saya Nisa. Saya Lian Rahma. Saya Eti. Eti. Udah. Laki loh, tapi dong Mbak. Masih bersama Mbak. Iya. Ini teman-teman saya juga. Oh, teman-teman saya juga. Nah, untuk tadi kan tergabung sebagai member. Ya. Kalau yang teman-teman yang ini bagaimana? Sama, saya juga membernya Mbak Pipit juga. Member dari Mbak Pipit. Iya. Saya juga. Member juga. Oh, jadi
segala sesuatunya member. Iya. Dan untuk apakah dari member ini sama seperti tadi memiliki member lagi atau Ya, sama. Kita ya? sama. Lebih ke Aerobik, kita legalitasnya aerobik. Sama oh, seperti Mbak yang kalau yang lain juga sama aerobik. kita aerobik juga, jadi kampung-kampung juga sama. Jadi sanggar tergabung dalam Sanggar Puspita ini jadi lebih ke spesifiknya ke aero, kebanyakan ya Pak, bukan? Kebanyakan ke aerobik dalam orangnya. Gini Mas, kalau untuk aerobik apa namanya kan sudah acara-acaranya wis menjamur gitu. Dan kita itu mau bikin apa sesuatu yang beda dengan kayak tadi saya bilang kasih menu yang banyak. Jadi nggak cuma aerobik, body language itu enggak, jadi kan banyak menunya kayak gitu. Jadi semua ada di kita, di sanggar kita. Memberikan inovasi baru kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau untuk di lapangan bisa diceritain Mbak, selain di lebih ke aerobik tadi? Lebih ke aerobik. Jadi nanti kan biasanya kalau di lapangan itu senamnya pertama aerobik. Nanti setelah aerobik Mbak minta, ada dibilang body language ya, Mbak minta body language. Nanti setelah body language selingan minta jumba dong. Nah jumba kita kasih jumba. Kita juga lihat kan ininya apa namanya member yang ikut sama kita banyak yang orang tua, tapi mereka minta gitu jumba atau dangdutan. Baru memberikan penawaran juga. Iya. Gitu. Kalau untuk body language itu yang body language itu apa namanya senam body language, body dan tubuh dan bahasa ya, bahasa tubuh gitu ya. Bahasa tubuh. Jadi lebih dari spesifik badan, pembentukan badan. Ke mungkin bahasa tubuh kalau yang kan kedep-kedep itu ada juga. Jadi senam itu sambil kedep-kedep ini. Tahu sakit apa? Sakit apa? Saraf itu. Kan bahasa tubuh kan berkedip-kedip udah memberikan bahasa. Beda ya. Kalau senam lebih ke kesehatan ya. Kalau itu tadi lebih ke penyakit ya Pak. Jadi lebih pokoknya sasarannya selain ada sanggar lebih menyebar ke kampung-kampung dan kampungnya itu mencakup wilayah mana? Macam-macam. Kalau teman-teman tuh ada yang Mbak Eka di daerah mana Mbak Eka? Tergantung nanti kita per kecamatan, nanti kita di kecamatan mana gitu. Tapi ada juga yang kita dipanggil ke, ada teman yang di daerah mana kita dipanggil juga. Berarti per kecamatannya itu melingkupi kabupaten seluruh DIY atau cuma di sementara kebetulan masih di Kulon Pro. Oh, masih cuman kalau ada misalnya ada yang minta itu kita bisa. Sering juga ya pasti ada yang minta. Biasanya untuk acara misalnya ada apa? Event 17-an hari jadi atau apa? Sunatan juga ada. Nah, ya kirain ya kan bisa juga gitu loh Pak. Sunatan terus ada senamnya, ya, ada yang nyumbang. Yang datang biasanya musik obah gitu. Kirain nanti misalnya sunatan, terus ada yang nyumbang. Sebelum masuk disuruh senam dulu, gitu kan ada. Ya kalau untuk lebih ke apa mencakup ranah-ranah persenaman ini ya Pak. Itu kan kalau biasanya kalau di acara hajatan pernikahan itu kan ada yang nyumbang lagu, ada yang nyumbang amplop, kalau sedikit nanti digeledengi tanggane. Saya mana nilai nyumbang oke tapi raju liuli yang kok digeledengi. Kalau yang di mantenan tapi nyumbang senam itu pernah ada nggak? Ada biasanya gitu. Kalau biasanya temen yang punya hajat itu kan tahu kalau kita komunitas senam atau apa itu biasanya malah kita diminta spontanitas gitu, perform atau jumba atau apa gitu. Semua tamu undangan berdiri gitu. Boleh, nanti kita yang
ini mandu gitu. Pakai sepatu hak tinggi, terus pakai kebaya, wah keren. Zumba, Habis itu cincin. Habis itu cincin. Oh bah. Keseleo. Ya enggak lah, pasti sudah profesional ya. Iya. Berarti udah mandu bisa, belum? Ya? Udah nikah belum? Hah? Udah nikah belum? Belum, Udah Mbak. kita nanti. Kita ke sana. Nanti kita Sumbang. Ya, nanti Iya. pas senamnya itu ya, Pak? Iya, Enggak udah nih? Iya, udah Oke. belum? Hah? Kalau senamnya udah, tapi kalau Calonnya mantan. kalau mantainya Belum. kalau mantainya belum, tapi Ngomong, udah belum? Live belum? terlalu banyak sih, Pak. Yang penting bisa diajak senam tadi, Iya. karena kesehatan itu penting bagi Penting saya. banget. Jadi makanya itu harus senam lah. Walaupun mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, senamnya belum sampai ke Zumba, aerobik, SKJ ataupun apa ya, senam yang sederhana dan Kembali ke laptop. dalam tempo yang Iya, sesingkat-singkatnya. Kembali ke laptop, ya, Kembali ke laptop. Nah, untuk selanjutnya ya Mbak, setelah kita tadi banyak belajar sekali yang dari kampung-kampung mengejar aerobik, terus Zumba, tadi juga banyak dikatakan menu-menu yang lain, tadi ada yang menu mengenai tentang aerobik kan menggerakkan semuanya, terus menunya mungkin ada ayam geprek, Ada lele. ada lele, iga bakar atau yang lain. Nah, apakah dari yang datang baru-baru ini ada menu yang lain nggak Pak, yang mungkin bisa disampaikan atau diajarkan ke halayak ramai? Sementara ini kita baru mempromosikan untuk step aerobik Mas. Jadi dan sepertinya kalau dilihat dari perkembangannya itu bagus. Untuk step aerobik itu karena apa ya, di samping gerakannya lebih energik daripada aerobik, itu juga ada tantangannya. Kita jadi kalau cuman senam aerobik kan kita cuman jalannya datar aja Mas. Walaupun itu cuman misalnya single double kita kan datar. Tapi kalau nanti step aerobik kita itu pakai step pakai papan, terus nanti kita naik turun ya, nanti ada goringnya gitu. Oh, paham. Ada bayangan, jadi ada papannya untuk. Ada papannya, itu kalorinya lebih terbakar lagi tuh Mas. Oh, jadi manfaatnya bisa lebih membakar kalori dibanding dengan aerobik tadi. Dan ini baru diperkenalkan juga di Sanggar Puspita ini mengenai step aerobik. Dulu memang sudah ada Mas. Dulu senam waktu ya tahun berapa, 90-an berapa memang sudah ada. Ya, cuman ini kan lebih dimodifikasi, lebih disempurnakan gitu. Lebih kekinian ya. Memberikan kekinian, inovasi baru dari step aerobik tersebut. Jadi lebih spesifiknya mengenai tentang step aerobik tadi adalah suatu pergerakan senam aerobik, namun ada alat bantunya berupa papan. Dan apabila dibandingkan dengan senam aerobik, untuk pembakaran kalorinya itu lebih banyak. Jadi saya bisa lebih kurus gitu ya Mbak, mengikuti tersebut. Jadi pakai alat apa ini? Pakai ada alat itunya. Kan juga yang pakai ando itu juga bisa, pakai tongkat bisa. Papannya papan tulis gitu. Bisa. Kawul Mbak saya ini cuma. Karena tipis banget Mas nggak papan. Ketipisan ya Pak. Ketipisan itu. Kurang ganjel gitu loh. Kurang ganjel. Kurang kadel gitu ya Pak. Ya kurang kadel, sorry Mas. Karena tipis-tipis enggak? Ya. Enggak ketipisan enggak? Enggak kembali ke pada mengenai tentang papan dan juga senam. Itu tadi. Jadi efek dari pembakaran kalori itu seperti apa ya? Mas, jadi kita mungkin lebih fresh, terus misalnya lebih happy sih jelas Mas. Lebih happy ya? Lebih happy. Ada hubungannya? Ilmunya itu lebih bagus Mas. Ada hubungannya dengan dunia perhutangan tadi nggak Pak? Lebih happy itu tadi? Sedikit Mas. Sedikit ya? Lupa sejenak mengenai cicilan. Tapi saya yakin kalau Mbak ini mungkin nggak punya cicilan, beda seperti saya. Insyaallah. Dunia ini mau apalagi kita kayaknya saya rasa udah cukup ini semuanya, udah sehat-sehat semuanya. Amin. Udah senang tiap hari senam, ceria lah ketemu ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik-cantik, gitu kan. Berarti sadis sekali. Untuk selanjutnya mungkin
ada tambahan lagi nggak Pak yang ingin disampaikan mengenai dunia persenaman ini? Jadi kalau senam aerobik itu ya kita taunya baru satu di Kulon di sanggarnya Mbak Pipit ini ya, di tepatnya di Gawo di apa namanya tempatnya Mbak Pipit ya, itu banyak menunya apa senam-senamnya banyak. Kecuali kalau misalkan mereka seperti di dusun-dusun di desa-desa yang nggak bisa datang ke sanggarnya Mbak Pipit baru manggil kita nih Mas, dengan Mbak Eka atau teman-teman kita yang tadi Nisa dan saya manggil. Nanti kalau misalkan mereka Mbak pengen dong kok bisa kayak Mbak, gimana caranya gitu kan, kita kasih tahu sekolah dulu ada begini-begini, nanti kalau mau lebih bagusnya lagi, lebih detailnya lagi, yuk ke sanggar gitu. ketemu langsung sama pakarnya Mbak Pipit, pawang dari segala pawang. Jadi karena kan Mbak Pipit ini sudah punya ini apa, kita bisa instruktur itu maaf. Jadi kan kita teman-teman dari Sanggar Senam Puspita itu nggak cuma di kampung, di desa aja, jadi kebanyakan instansi di Kulon Progo itu juga banyak yang mempercayakan kepada kita untuk mandu senam di kantor. Jadi Sanggar Puspita ini bukan cuma sekedar sanggar aja, tapi yang lebih tepatnya mereka mempunyai legalitas ya Mbak. Yang jelas dari instruktur kayak yang kelas internasional yang aerobik tadi pun sudah memiliki sertifikatnya, jadi sudah memiliki izin, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi tentang kredibilitas dari Sanggar Puspita ini yang cukup sangat. Jadi sanggar bukan sekedar sanggar. Membuka untuk pelatihan instruktur satu-satunya yang mau gabung. Jadi bukan sekedar ingin membuka untuk member, tapi untuk instruktur juga. Untuk instruktur, jadi yang sudah berpengalaman, yang sudah memiliki, sudah malang melintang, namun legalitasnya belum memenuhi, agar lebih yakin dan pede lagi untuk melatih, ya perlu yang namanya legalitas. Dan solusinya ada di Sanggar Puspita ini yang ada di bawah ini. Tahu dong Mbak maksudnya? Di mana Mas? Di Ruko Gawo depan pom bensin nomor 67. Nomor 6 dan 7. Karena telah banyak yang kita bicarakan dari awal sampai waktu saat ini. Nah, kita menuju ke sesi closing statement. Nah, mungkin diawali dari Mbak Eka dulu ya. Bagaimana mengenai closing statementnya untuk senam? Untuk pemirsa, mari kita sehat bersama-sama. Senam ceria. Kalau di tempat saya di Desa Tayuban ya, ada senam ceria untuk ibu-ibu, untuk adik-adik juga boleh, untuk yang lansia juga ada. Monggo kita bareng-bareng sehat bersama dengan senam aerobik. Saya Mbak Nisa. Ya pemirsa, saya selain mengisi di kampung-kampung juga mengisi di instansi juga. Tetap ke aerobik. Aerobik. Senam baku. Terus senam senam baku yang bagaimana? SKJ. Oh, SKJ tadi kategori ke senam baku. Ada nggak mendengarkan tadi ya? Tahu, tapi kan tadi ada senam baku itu masuk SKJ apa-apa. Ya kan biar ngantuk Mbak. Pantesan nunggak. Selanjutnya ke Mbak Dian. Untuk senam, yuk kita untuk lebih sehat lagi. Yuk mari kita senam. Untuk di desa monggo, untuk di sanggar juga ayo. Nah, dengan senam kita di sini juga instruktur juga nggak di kampung aja, juga bisa juga dipanggil di instansi ya Mbak ya, di instansi juga. Jadi ya sehat bersama dengan senam, sehat dan ceria. Siap. Selanjutnya Mbak Eti. Ya. Ayo mari kita dengan senam kita biasakan hidup sehat,
selalu bahagia. Jadi walaupun sudah tua Mas, tetap berjiwa muda. Tetap berjiwa muda. Iya. Dan jadi kalau misalnya kita nggak harus senam bagaimana, tapi asal kontinu aja Mas. Kontinu rutin. Rutin. Kudu rajin. Sudah. Selanjutnya untuk statement terakhir dari Mbak Pipit, monggo. Ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung dengan kita, kita membuka bagi siapa aja untuk yang mau bergabung dengan kita, baik mau ikut senam atau bagi teman-teman yang berminat untuk mengembangkan bakat menjadi calon instruktur senam, bisa hubungi kita di Sanggar Senam Puspita. Kita membuka pelatihan instruktur senam dan bagi yang mau gabung dengan kita tunggu di Sanggar Senam Puspita. Ya. Alamat di bawah ini. Dengan alamat di bawah ini, catat ya teman-teman ya. Siap. Nomornya ini. Terima kasih untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai sekian dulu. Namun kalau pemirsa masih kepo ingin melihat lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Senam Puspita ini, kalian bisa lihat di channel YouTube SS Puspita Wates. Linknya bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian perjumpaan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.